eksklusif, tidak ada kesalahan yang muncul. Tapi kita tidak boleh lengah, karena biasanya kelelahan itu yang membuat kita menjadi mendapatkan musibah. Misalnya kita lengah ketika kompor, ketika pergi, bisa jadi kelelahan. Kita lengah copot ambil listrik, kaca, atau mungkin charger, bisa jadi kebakaran. Kita lengah mengunci motor ketika parkir, itu juga bisa membuat kehilangan. Kita lengah nggak pernah perhatian sama anak-anak kita nggak tahu nanti anak-anak kita jadi apa. Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini dikatakan punya bonus demografi. Penduduknya saat ini sudah 249 juta dibandingkan dengan negara. Seluruh dunia menyampaikan Indonesia punya bonus demografi, punya masyarakat yang banyak. Bapak Ibu sekalian kalau tahu, yang ingin punya anak setiap hari itu cuma Indonesia. Kita jalan-jalan ke Jepang, orang bilang punya anak udah besar. Dia bikin boneka, dia bikin robot supaya dia bisa berhubungan lagi. Gak mau dia punya anak. Kalau dia bisa berhubungan laki perempuan, dia tutup rahim. Dia nggak punya anak. Dia mau bentuk badan berubah. Di Korea juga begitu, di Australia juga begitu. Rata-rata juga benar-benar dia mau punya anak di Indonesia. Karena presiden banyak orang banyak rezeki. Kalau orang berubah atau orang baru nggak mungkin punya banyak anak dari rezeki. Orang punya banyak anak dia semuanya gimana, maka dia nanti jangan pikir seperti itu. Orang-orang tua kita itu bilang banyak anak dari rezeki. Rezekinya adalah setiap orang itu sudah dikasih rezeki masing-masing sama Allah. Kadang-kadang kita ke ke Bapak Ibu sekalian itu datangnya dalam mana? Ini ada cuci bapak, masa kecil. Dia kan bisa jadi nafkah. Tapi kalau bapak ada uang, siapa tahu uang itu rezeki cucu. Ada anak kita di sini. Ya, Bapak Ibunya, mungkin anak kita bisa jadi nafkah, tapi rezeki anak itu datangnya dalam lagi. Makanya banyak orang yang begitu, apalagi ketika kita sudah meninggal dunia. Siapa yang berdoakan kita? Ya cuma anak-anak kita. Makin banyak anak-anak yang soleh-solehan bagi kita, insya Allah makin kita di alam kubur. Bapak Ibu sekalian, sahabat Rasulullah ketika pekuburan itu, dia ketakutan, dan suatu saat beliau itu diam. Saya paling sama, tapi kalau salah diam saja. Ditanya sama sahabat-sahabat, ya sahabat Nabi, kenapa kok diam saja? Iya, saya ini sedih menjelang kematian. Loh, kenapa? Kan sudah dijamin masuk surga, kata sahabat. Betul, saya sahabat Nabi, saya dijamin masuk surga. Tapi saya tidak yakin bebas dari siksa kubur. Makanya kita kalau punya anak, dididik baik-baik anaknya, insya Allah nanti itulah yang menjadi peringatan kita saat kita ada di alam kubur. Kita bisa lihat kita nanti di alam kubur itu enak atau enggak. Lihat dari anak-anak kita. Kalau anak-anak kita anaknya baik, mendoakan kita setiap saat, insya Allah kita akan nanti di alam kubur. Tapi kalau anak-anak kita enggak, anaknya kurang baik, atau anak kita susah di alam kubur. Jadi kembali lagi ke yang tadi, kepedulian kita terhadap anak-anak kita ini menjadi kunci keselamatan kita dan juga amannya wilayah. Kita nggak pernah bisa mengontrol anak-anak kita 24 jam di luar sana, bisa. Nggak tahu kita, mungkin di luar kelihatan seperti bayi, tapi begitu di luar karena pengaruh lingkungan, maka dia menjadi orang yang berbeda. Sering sekali anak-anak itu tertangkap kasus narkoba, kasus tawuran, kasus membawa senjata tajam. Bapak yang datang, ibu yang datang ke kantor marah-marah sampai semua polisi berengsek. Cuma mobilnya aja, tangkap anak saya diperas. Saya bilang, Pak, setelah belum bersama dulu, Bapak bersama anaknya. Panggilan anak yang sudah borgol. Anak saya juga salah, tadi yang dulu diangkut sama polisi. Iya Pak, kalau yang polisi kesalahan nanti saya tidak. Tapi ngobrol dulu aja pakai sama anak saya. Coba kan menjelaskan kenapa kepada
dari sini. Anaknya sambil senyum lagi, senyum itu. Ini katanya saya mau baru. Astagfirullah. Kenapa kamu mau bapak ajaran kayak gitu? Masih senyum kayak gitu terus. Bapak jangan ini jangan sedih dulu, jangan nangis dulu sih. Tunggu sampai selesai anak cerita. Ayo masih terkenal di sini. Iya, Ibu Goro dengan bangga saya bisa pakai ini para musuh buat orang kampung satu tahun. Astagfirullah, terus. Saya pikir saya baik mohon maaf di sini. Ya, apa-apa. Kalau disusun sama orang itu udah biasa. Tapi ya saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa kita nggak bisa kontrol anak kita. Karena kasus narkoba sudah kita mana bapaknya? Nggak mungkin anak saya pakai narkoba pasti akan kalau polisi anak saya dijebak. Begini aja daripada bapak bicara terlalu jauh kita atas sudah. Bapak lihat sudah bapak ini sendiri. Udah sudah positif, langsung bapaknya nangis, ibunya nangis, minta tolong supaya diurus. Saya itu nangis. Kenapa sampai seperti itu? Kita kurang perhatian dari orang tua dan ibu saya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita zaman dulu, ya saya juga sama seperti Bapak Ibu sekalian. Zaman dulu tuh orang tua kita cerewet terus. Kasih tahu, jangan pulang malam ya, jangan pergi sama perempuan berdua, jangan pakai, jangan minum keras, jangan berantem sama orang tua itu saya. Begitu itu disampaikan sama kita, sama anak-anaknya begitu, terus itulah suara-suara yang kita dengar dalam kandungan. Begitu dalam kandungan, bapak yang mengaji, suara itu, bapak yang berbisika, nanti kalau bisa jadi dokter ya, kalau bisa jadi insinyur ya, jadi anak itu suara bapak yang berbisika. Dan ketika mereka sudah lahir, mereka mencari suara itu. Mana ya suara yang memberikan saya? Begitu itu. Nyampe ke dia suara itu langsung bersama sama Yesus. Maka Bapak Ibu jangan pernah lelah untuk memperingatkan anak-anak kita. Jangan pernah lelah untuk selalu memberikan masukan-masukan yang positif pada anak-anak. Karena itu mereka butuhkan supaya mereka menjadi orang yang lebih baik. Ketika itu kita sampaikan, insya Allah itu masuk dalam hatinya. Sekalipun terhadap ego sama nafsu, tapi paling tidak itu sudah mengingatkan, oh iya, ini orang yang belum pernah memberi saya makan dari kamu, yang pernah selalu memberikan nafkah pada saya dan kamu, ini mengingatkan saya. Nah itu akan membuka. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, ini biasanya kejahatan sama pelanggaran itu terjadinya bukan hanya karena niat kesempatan, tapi terjadinya karena terlalu banyaknya orang baik yang diam. Saya rasa Bapak Ibu semua orang baik. Cuma kadang-kadang kepedulian kita sama lingkungan ini akan berkurang sedikit karena membawa di sosial. Kadang-kadang kalau kita lewat ada anak kumpul ya, biar aja cuma kumpul masuk. Padahal kumpul di awal itulah yang membuat mereka punya psikologi masa untuk melakukan sesuatu baik dan buruk atau yang tergantung pada situasi. Nah, kalau mereka sudah dibubar malam-malam, sudah dibubar masuk sekolah, sudah dibubar kumpul-kumpul di sini, insya Allah mereka berubah. Sekalipun mereka mau melakukan, mereka pasti oh ini diingatkan ya sama Pak yang mesti, oh diingatkan sama Pak mesti diingatkan. Nah, malu hasilnya kalau sampai saya lakukan ini itu. Nah, kepedulian kita terhadap lingkungan juga diwujudkan oleh Bapak Ibu sekalian dan hal-hal seperti ini. Bapak Ibu sekalian, tadi saya bicara sedikit tentang bonus kebetulan. Kita lihat anak kita yang ada sekarang dalam keadaan kecil, alhamdulillah. 20 tahun lalu, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya ada di sini, Bapak Ibu mungkin juga ada di sini. Ada mungkin sudah tua sekali, ada mungkin sudah meninggal. Tapi kita akan dipimpin oleh anak kecil yang 20 tahun lagi akan menjadi pimpin. Kalau kita dibilang bonus demografi masyarakat yang begitu baik, iya, bonus kalau anak-anaknya punya anak yang baik dan pendidikan yang cukup. Mungkin bisa, tapi kalau mereka tidak punya anak yang baik, bukan jadi bonus.
Sudah banyak melihat contoh orang-orang yang memimpin kita tetapi tidak kompeten misalnya. Orang mungkin nggak usah level-level tingkat nasional, mungkin level-level tingkat di bawah di kabupaten, mungkin kecamatan dan sebagainya. Kalau nggak cakap dia memimpin, maka situasi akan menjadi lebih kacau. Saya akan tidak di sini di daerah lain. Nah, ini Bapak Ibu, mulainya dari sekarang. Kalau kita melakukan pendidikan yang baik pada anak kita, berikan pencerahan hal yang baik pada anak kita. Insya Allah mereka nanti tidak akan yang berguna buat negaranya, buat bangsa yang juga beragama. Paling tidak membuat malu orang tuanya dan keluarga. Dan terakhir Bapak Ibu sebelum saya tutup, kami ini dari kepolisian selalu berupaya untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, selalu berupaya untuk menegakkan hukum yang ada, selalu berupaya untuk melindungi melayani masyarakat. Tapi kami juga tidak sempurna. Kami ini banyak salahnya, banyak dosanya, masih banyak polisi yang bikin pelanggaran, masih banyak polisi yang melakukan penganiayaan, masih banyak polisi yang pakai narkoba, ada juga yang melakukan perbuatan maksiat. Kemungkinan besar ini yang menyebabkan cita orang menjadi turun terus menerus. Kami ini punya seragam. Kalau seragam salah, kadang-kadang masyarakat mengatakan, sudah polisi sama saja, kan warna bajunya sama, pasti perilakunya sama. Nah, jadi kesempatan kita memohon pada Bapak Ibu sekalian, kalau ada 1.000, 2.000, 3.000 sampai dengan 10.000 mungkin polisi yang melakukan pelanggaran atau terpidana, kami mohon pada Bapak Ibu untuk mendukung polisi-polisi yang tidak melakukan perbuatan yang merusak citra manusia. Karena apa? Karena dengan begitu, kalau Bapak Ibu sekalian percaya pada kami, insya Allah kami juga akan lebih mudah melaksanakan tugas mengamankan Bapak Ibu sekalian. Dan saya sudah sampaikan kepada anggota saya, pada rekan di Polsek maupun di Polres, kalau ada masyarakat datang atau polisi, jangan sampai disakiti hatinya, jangan sampai dicuekin, jangan sampai dihati, jangan sampai dipermalukan. Karena masyarakat yang datang itu dia membawa masalah. Dia harus ditipu, dia harus kehilangan motor, dia harus dipukulin mungkin, dan mungkin kehilangan KTP, tidak punya SKCK di sini. Pasti datang itu yang punya masalah. Sudah punya masalah, ada tempat polisi takut, kantor besar, dia jaga. Belum lagi ada buka-buka. Jangan nanti kantor polisi diminta duit, jangan nanti kantor polisi dijadikan tersangka. Nanti kalau diperiksa, saya harus ke pengadilan. Saya sampaikan sama anggota saya, terima dengan baik, layani dengan baik. Jangan sampai masyarakat merasa rugi datang ke kantor polisi. Nanti kalau merasa rugi, dia nggak boleh datang ke kantor polisi, dia nggak sama yang lain. Kalau begitu polisi yang rugi, karena tidak dianggap sebagai orang yang bisa mengatasi permasalahan. Dan saya sampaikan juga sama anggota, kalau dikritik, diterima. Saya tidak bisa baju saya sendiri, lambangnya nggak bisa. Saya kalau saya nggak bisa, dan untuk saya nggak bisa. Jadi kalau disampaikan sama masyarakat, Bapak mau jangan asal, Bapak saya mungkin memang benar kita harus berbagi. Maka saya tidak boleh diterima. Jangan terus jadi memberikan pada masyarakat yang benar. Itu tadi sombong kan? Itu susah lagi masuk surga di sini. Kalau sombong. Jadi kalau diterima dan berbagi, Insya Allah ya apa yang kita lakukan bisa menjadi kebaikan buat Bapak Ibu sekalian. Itu saja Bapak Ibu sekalian bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah perhatikan. Mohon maaf maafnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah pasti datang dari saya. Kalau benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.